Welcome back to channel Progressive Football. Bayangkan sebuah timnas Indonesia yang beberapa tahun lalu dianggap masih terlalu muda. Banyak pemain yang belum mempunyai pengalaman internasional, bahkan banyak pemain yang belum menjadi nama besar di sepak bola Asia. Tetapi tim tersebut justru mampu mencapai final Piala AFF. Dan 2 tahun kemudian, ketika generasi itu semakin matang, mereka kembali mencapai semifinal. Sekarang kita masuk ke tahun 2026, Indonesia memiliki pemain yang secara kualitas individu justru terlihat semakin mewah. Ada pemain abroad, ada pemain keturunan, dan ada pemain yang mempunyai pengalaman bermain di Eropa. Ada pemain yang memiliki pengalaman bermain di level Asia. Dan di kursi pelatih, timnas Indonesia saat ini memiliki sosok yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia 2026, yaitu John Hartman. Tapi hasilnya apa? Indonesia justru tersingkir di fase grup Piala AFF 2026. Lalu pertanyaannya adalah, apakah benar era Sintayong di Piala AFF ternyata jauh lebih baik daripada di eranya John Hartman? Atau sebenarnya masalahnya bukan sekedar pelatih? Apakah skuad Sintayong memang lebih cocok dengan karakter Piala AFF? Atau justru John Hartman datang ketika ekspektasi terhadap timnas Indonesia sudah terlalu tinggi? Dan yang paling menarik, mengapa skuad yang di atas kertas terlihat lebih kuat justru gagal memberikan hasil yang lebih baik? Nah, hari ini di video kali ini gue akan membedah dari sisi hasil, skuad, taktik, dan karakter pemain sampai cara kedua pelatih membangun timnas Indonesia. Yang mana di sini pembahasan pertama yaitu hasil di Piala AFF. Angka yang sulit dibantah pada segmen kali ini yaitu kalau kita ingin membandingkan dua era secara objektif, kita harus mulai dari satu hal paling sederhana, yaitu adalah hasil turnamen. Sintayong menangani timnas Indonesia di Piala AFF 2020 yang digelar pada akhir 2021 karena pandemi. Indonesia berhasil melewati fase grup sebagai juara grup B. Bahkan salah satu momen yang sangat diingat adalah kemenangan 4-1 atas Malaysia yang memastikan Indonesia memuncaki grup. Di semifinal Indonesia bertemu Singapura. Di leg pertama berakhir imbang 1-1. Lalu di leg kedua menjadi pertandingan penuh drama. Indonesia akhirnya menang 4-2 setelah extra time dan lolos ke final dengan agregat 5-2. Itu berarti Sintayong membawa Indonesia ke final Piala AFF. Memang finalnya berakhir pahit. Thailand mengalahkan Indonesia dengan agregat 6-2. Tetapi tetap saja Indonesia adalah runner up di Piala AFF 2020. Lalu 2 tahun kemudian, Sintayong kembali membawa timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2022. Indonesia memang gagal mencapai final setelah kalah agregat dari Vietnam. Tetapi secara konsisten, Indonesia berada di fase akhir turnamen. Sekarang bandingkan dengan eranya John Hartman, yang mana di Piala AFF 2026 menjadi turnamen AFF pertamanya bersama Indonesia. Awalnya terlihat sangat menjanjikan, Indonesia bisa menang mudah dengan skor 5-1 atas Kamboja, kemudian menang 3-0 atas Timor Leste, 2 pertandingan 6 poin. Publik sepak bola Indonesia mulai berpikir, mungkin era John Hartman akan menjadi sesuatu yang besar. Tetapi kemudian datang pertandingan melawan Vietnam. Indonesia kalah telak di kandang sendiri dengan skor 3-0 untuk kemenangan Vietnam. Dan pertandingan terakhir melawan Singapura menjadi laga hidup mati. Tapi hasilnya apa? Hasilnya imbang dengan skor 1-1. Indonesia mengakhiri grup A di posisi ketiga dengan 7 poin. Tidak lolos semifinal. Jadi kalau hanya melihat pencapaian di Piala AFF, Sintayong unggul sangat jelas dan mutlak. 2 edisi, 1 final, sementara John Hartman gagal melewati fase grup pada edisi pertamanya. Ini fakta yang tidak bisa dihapus hanya karena John Hartman memiliki reputasi besar.
Lalu kita masuk ke segmen kedua yang mana di sini skuad Sintayong sebenarnya tidak semewah sekarang. Itu adalah fakta yang sebenarnya di atas kertas. Nah, disinilah perbandingan yang jauh lebih menarik. Karena kalau kita melihat skuad Sintayong pada awal eranya, kita tidak sedang melihat timnas Indonesia seperti sekarang. Piala AFF 2020, Sintayong banyak menggunakan pemain muda. Ada Nadeo Argawinata, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Alfredo Diwangga, Pratama Arhan, Rahmat Irianto, Evan Dimas, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Ezra Walian, serta sejumlah pemain muda lainnya. Banyak dari mereka belum memiliki pengalaman sebesar pemain Indonesia sekarang. AFF sendiri mencatat bagaimana Sintayong sejak awal menekankan aspek fisik, stamina, kekuatan, dan mental dalam proses pembentukan pemain. Ini menjadi hal yang paling penting karena Sintayong bukan hanya menerima skuad yang sudah jadi. Dia ikut membentuk karakter skuad tersebut dan hasilnya mulai terlihat. Indonesia bermain dengan intensitas tinggi. Wingback aktif naik, transisi cepat, dari bertahan ke menyerang, dari menyerang ke bertahan. Dan yang paling penting, mereka bermain seperti sebuah tim. Bukan sekedar kumpulan pemain berbakat. Kemudian, memasuki Piala AFF 2022, kualitas skuad Sintayong sudah meningkat. Indonesia mulai memiliki Jordi Amat dan Sandy Walsh. Mark Klok juga menjadi bagian penting. Ada Elkan Bagot, Asnawi, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy, Yakob Sayuri, dan sejumlah pemain penting lainnya. Lalu di sini AFF mencatat skuad 2022 Sintayong ini berisi kombinasi pemain senior, pemain naturalisasi, dan pemain muda seperti Marcelino Ferdinand serta Muhammad Ferrari. Artinya apa? Sintayong memiliki sesuatu yang sangat penting, yaitu kontinuitas. Pemain yang dibangun sejak muda terus berkembang dan dinikmati hasilnya di Piala AFF 2026. Lalu sekarang muncul era John Hartman, yang mana sekarang secara reputasi John Hartman bukan pelatih sembarangan. Dia pernah membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 dan itu bukan pekerjaan sederhana. Karena Kanada sudah sangat lama tidak tampil di Piala Dunia. Ketika ditunjuk Indonesia pada Januari 2026, John Hartman datang dengan pengalaman membangun tim nasional dari sebuah proyek jangka panjang. AFC bahkan mencatat bahwa John Hartman menekankan pentingnya proses dan konsistensi, bukan keberhasilan instan. Masalahnya adalah Piala AFF tidak memberi banyak waktu. Turnamen berlangsung cepat, persiapan terbatas, dan pelatih harus segera menemukan kombinasi terbaik. John Hartman sendiri mencoba memperluas pilihan pemain. Dalam persiapan Piala AFF Hyundai Cup 2026, ia memanggil pemain dari berbagai klub domestik dan abroad. Ada Cahya Supriyadi, Nadeo Argawinata, Alfa Hezi Buffon, Muhammad Ferrari, Sen Patinama, Yance Sayuri, Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, Egy Maulana Fikri, Mark Klok, Tom Haye, Witan Sulaiman, Jens Reven, dan pemain penting lainnya. Di sini secara individual, skuad ini tidak bisa dikatakan lemah. Justru sebaliknya, John Hartman memiliki banyak opsi. Tetapi disinilah muncul persoalan besar. Memiliki pemain bagus tidak otomatis berarti memiliki tim yang bagus. Dan Piala AFF 2026 memperlihatkan perbedaan itu dengan sangat jelas. Menurut gua, inilah inti perdebatan Sintayong versus John Hartman, yang mana di sini Sintayong datang ketika Indonesia membutuhkan pembangunan. John Hartman datang ketika Indonesia sudah memiliki ekspektasi tinggi. Yang mana di sini Sintayong memiliki waktu untuk membangun fondasi, dia mengenalkan struktur permainan, dia mengembangkan pemain muda, dia membentuk standar fisik, dia membangun mental kompetitif, dan secara perlahan pemain-pemain yang sebelumnya belum terkenal menjadi bagian penting timnas Indonesia. Sekarang kita bisa melihat perkembangan Asnawi, lihat perkembangan Pratama Arhan, lihat Witan, lihat Marcelino, lihat Rizky Ridho, dan lihat bagaimana pemain-pemain muda tersebut kemudian berkembang di level yang lebih tinggi. Bahkan laporan teknis AFC
tentang kiprah Indonesia di Piala Asia 2023 menggambarkan karakter permainan era Sintayong dengan formasi 3-4-3, perubahan menjadi blok defensif 5-4-1, yang mana di sini serangan vertikal cepat serta hubungan dinamis antara winger dan wingback. Jadi sebenarnya ada identitas. Indonesia tahu bagaimana bertahan, Indonesia tahu bagaimana melakukan transisi, Indonesia tahu bagaimana menyerang ruang kosong. Sementara John Hartman, dia memiliki pekerjaan yang berbeda. Dia harus mengintegrasikan pemain lama, pemain muda, pemain domestik, dan pemain abroad dalam waktu yang relatif singkat. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Sekarang kita masuk ke bagian paling kontroversial pada video ini yang pembahasannya sangat kontroversial, yaitu adalah kenapa Indonesia bisa gagal. Apakah karena kualitas pemain? Yang nggak sepenuhnya juga. Apakah karena John Hartman pelatih buruk? Menurut gua kesimpulan itu juga terlalu sederhana. Masalahnya bisa lebih kompleks. Yang pertama, gue sebutin keseimbangan skuad. Indonesia memiliki banyak pemain yang bisa bermain di posisi tertentu. Tetapi belum tentu kombinasi mereka menghasilkan keseimbangan tim yang terbaik. Yang kedua, membangun chemistry. John Hartman baru mengambil alih pada 2026, artinya banyak pemain masih beradaptasi dengan tuntutan baru. Dan ketika turnamen itu datang, adaptasi itu belum selesai. Yang ketiga, perbedaan antara dominasi dan efektivitas. Dalam sepak bola modern, yaitu yang mana di era sekarang ini, penguasaan bola atau keberanian menyerang tidak otomatis menghasilkan kemenangan. Kalian bisa terlihat dominan, tetapi kalau kehilangan bola dengan struktur yang buruk, lawan bisa menghukum dengan secara cepat. Dan pertandingan melawan Vietnam menjadi contoh yang paling jelas. Indonesia kalah telak di kandang sendiri dengan skor 3-0. John Hartman sendiri mengambil tanggung jawab atas kekalahan tersebut dan mengakui tim perlu melakukan perbaikan cepat menjelang pertandingan melawan Singapura. Yang lebih mengejutkan, Indonesia kemudian gagal mengalahkan Singapura, padahal hanya membutuhkan hasil yang tepat untuk menjaga peluang lolos. Skor akhir 1-1 mengakhiri perjalanan Indonesia di fase grup. Media seperti Detik Sport lalu Soha mencatatkan bahwa dalam 4 pertandingan grup A, Indonesia menang 2 kali, seri sekali, dan kalah sekali. Dan disinilah pertanyaan besar baru mulai muncul. Apakah John Hartman terlalu cepat mencoba membangun sistem baru ketika turnamen membutuhkan hasil instan? Lalu di sini adalah kenapa Sintayong terlihat lebih cocok untuk Piala AFF, yang mana Piala AFF memiliki karakter yang unik. Pertandingan padat, perjalanan, cuaca, tekanan supporter, lapangan yang berbeda, lawan yang memiliki gaya bermain berbeda, dan waktu persiapan yang terbatas. Sintayong tampaknya memahami satu hal dari kompetisi ini, yaitu Indonesia tidak harus selalu bermain cantik untuk menang. Yang penting adalah struktur, transisi, disiplin, kecepatan, dan mental. Pada semifinal AFF 2020 melawan Singapura, Indonesia bahkan harus melalui pertandingan yang sangat dramatis sebelum akhirnya menang dengan skor 4-2 setelah extra time. Itu menunjukkan satu karakter penting, yaitu daya tahan mental dalam sebuah tekanan pertandingan. Dan inilah sesuatu yang sangat sulit dibangun dalam waktu singkat. Karena mental sebuah tim bukan hanya hasil dari instruksi pelatih. Mental lahir dari pengalaman, dari kekalahan, dan dari kemenangan. Yang mana dari pemain yang sudah bersama-sama dalam waktu yang lama, dan Sintayong memiliki modal tersebut. Perbedaannya dengan John Hartman adalah John Hartman tidak memiliki modal tersebut. Namun ada satu hal yang harus kita akui. Kalau kita mengatakan Sintayong lebih baik berdasarkan Piala AFF, itu sah-sah aja. Karena hasil yang didapatkan Sintayong mencapai final dan mencapai semifinal. Bahkan datanya ya mendukung. Tetapi kalau kita mengatakan John Hartman gagal total sebagai pelatih timnas Indonesia, itu masih terlalu dini. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena John Hartman baru memulai proyeknya pada 2026. Bahkan setelah tersingkir dari Piala AFF, John Hartman masih berbicara tentang proses membangun tim. Dan
Piala AFF memang menjadi pengalaman penting baginya untuk mengetahui pemain mana yang cocok dengan proyek jangka panjangnya. Bisa jadi kegagalan AFF ini justru menjadi titik awal evaluasi sang pelatih John Hartman, yang mana dia sekarang tahu bahwa tidak semua pemain yang bagus secara individu otomatis cocok dengan sistem kepelatihannya. Dia tahu Indonesia membutuhkan kedalaman skuad, dia tahu pertahanan harus diperbaiki, dan dia tahu bahwa pertandingan besar seperti melawan Vietnam membutuhkan struktur yang jauh lebih matang. Jadi di sini gua anggap John Hartman masih belum selesai, masih belum dikatakan gagal. Tetapi untuk Piala AFF 2026 dia memang kalah dalam perbandingan dengan Sintayong. Yang mana di sini jadinya apakah Piala AFF era Sintayong lebih baik daripada era John Hartman? Kalau ukurannya adalah hasil Piala AFF, jawabannya sangat jelas. Dan gua pastikan era Sintayong lebih baik. Sintayong membawa Indonesia ke final Piala AFF 2020, kemudian semifinal Piala AFF 2022. Sementara John Hartman pada Piala AFF 2026 harus menerima kenyataan pahit, Indonesia tersingkir di fase grup. Namun perbandingan ini tidak boleh berhenti pada skor dan posisi klasemen, karena Sintayong membangun tim dalam beberapa tahun. John Hartman baru memulai proyeknya. Sintayong mewariskan generasi pemain yang sudah memahami sistem. John Hartman masih mencari kombinasi terbaik. Sintayong memiliki kontinuitas, sedangkan John Hartman sedang mereset taktik tersebut, dan mungkin justru disinilah masa depan timnas Indonesia akan ditentukan. Apakah John Hartman mampu belajar dari kegagalan Piala AFF 2026 ini? Apakah dia bisa menemukan kombinasi terbaik antara pemain lokal dan pemain abroad? Apakah pemain muda seperti Michel Baker, Marcelino Ferdinand, Jens Reven, dan generasi baru lainnya bisa berkembang menjadi fondasi tersebut? Dan yang paling penting adalah apakah John Hartman bisa membuat timnas Indonesia bermain sebagai sebuah tim, bukan sekedar kumpulan pemain berkualitas. Sepak bola bukan tentang siapa yang memiliki pemain paling mahal, bukan juga siapa yang memiliki pelatih dengan CV paling panjang dan paling mentereng, tetapi siapa yang mampu membuat 11 pemain di lapangan bermain dengan satu tujuan yang sama. Sintayong sudah membuktikan itu di Piala AFF. Sekarang giliran John Hartman membuktikan apakah dia mampu melakukan hal yang sama, dan setelah kegagalan di Piala AFF 2026, pertandingan berikutnya bukan lagi sekedar tentang menang atau kalah, tetapi tentang satu pertanyaan besar. Apakah era John Hartman benar-benar bisa melampaui eranya Sintayong? Kalau menurut kalian, era siapa yang lebih baik untuk timnas Indonesia? Era Sintayong kah atau era John Hartman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lalu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga menyalakan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan berita terbaru tentang sepak bola timnas Indonesia. Berita tentang Persib Bandung, Persija, klub-klub dari Liga Indonesia. Gua Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.